Orang sering berhenti pada satu kata, HIV. Seolah itu cukup untuk menjelaskan siapa seseorang. Padahal, di balik satu status, ada kehidupan yang terus berjalan. Ada kerja, ada mimpi, dan ada perjuangan yang tidak selalu terlihat. Cerita ketangguhan kali ini, kita ngobrol santai tentang HIV bersama Pram, seorang pegiat edukasi HIV/AIDS, pendamping sebaya, dan staf keuangan di Yayasan Kebaya Yogyakarta. Nama saya Pram, saya di Yayasan Kebaya Yogyakarta sebagai Finance Manager dan tim advokasi di tingkat daerah dan nasional. Advokasi di sini adalah advokasi untuk kelompok rentan, salah satunya adalah komunitas transpuan dan ODIF. Kalau saat ini saya fokus lebih banyak kerja di Yayasan Kebaya Yogyakarta sebagai finance manager yang setiap hari berurusan dengan keuangan. Terus saya juga masih aktif di berbagai komunitas di luar lembaga, salah satunya adalah Pita Merah Yogyakarta, ada forum Forbas, forum berbasis masyarakat, terus SKKB, yang dimana di situ konsorsium isinya berbagai jaringan lembaga LSM dan ONS di Jakarta yang bergerak di isu advokasi. Tuh. Dan saya juga terlibat di KAIN itu advokasi juga, tapi lebih levelnya lebih tingkat nasional. Seperti itu yang masih aktif sampai sekarang. Juga saya juga melakukan pendampingan teman-teman ODIF sampai hari ini, membantu penjangkauan ke populasi kunci juga di sela-sela di luar jam kerja saya. Biasanya saya lakukan di pas saat saya libur atau pulang kantor dari kerjaan utama saya. Seperti itu. Saya gabung di Yayasan Kebaya Jakarta sejak tahun 2019 tanpa sengaja juga sih. Saya kenal pertama kali transpuan di Jogja itu Mami Vinolia yang salah satu founder atau pendiri Yayasan Kebaya Jakarta. Waktu itu kebetulan Yayasan Kebaya memerlukan SDM terkait untuk keuangan, finance, membuat laporan keuangan, dan beliau tahu kalau saya ada basic akuntan, kemudian beliau meng-hire saya untuk membantu di Yayasan Kebaya itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, Kebaya mendapatkan donor, mendapatkan dana hibah yang memerlukan SDM yang benar-benar bisa menjalankan laporan keuangan. Akhirnya saya diajak terus hingga tahun ini sampai dapat proyek dari BFDW sampai sekarang tahun 2026 ini, dan saya keluar dari kerjaan saya yang lama untuk berpartisipasi dan bergabung di Yayasan Kebaya Yogyakarta sebagai manajer keuangan. Pertama awalnya itu saya masih agak shock ya, culture shock mungkin, karena saya belum pernah berinteraksi secara langsung dengan teman-teman transpuan. Tapi begitu digabung di Yayasan Kebaya itu yang notabene isinya adalah komunitas teman-teman transpuan, di awal-awal saya agak kaget, agak shock, ternyata berbagai macam karakter latar belakang transpuan itu macam-macam. Jadi banyak hal positif yang saya pelajari di sini, bahwa tidak semua orang itu bisa kita nilai dari luarnya dan tidak semua itu sama karakternya. Gitu.
Mungkin ada yang beberapa lah hal yang memandang sebelah mata, tapi ternyata setelah saya gabung lebih dalam, lebih jauh, dia ternyata teman-teman komunitas transpuan itu sangat luar biasa. Mereka menghadapi kerasnya kehidupan sosial, terutama di daerah Jakarta itu yang stigmanya masih sangat lumayan tinggi. Jadi saya sangat mengapresiasi mereka, saya sangat bangga bisa bekerja dengan teman-teman komunitas transpuan sampai kemarin saya nggak bisa bertahan sampai saat ini dari tahun. Kalau mitos yang tersebar di masyarakat itu masih banyak sekali. Kalau mau dihapus salah satu itu adalah kalau orang yang hidup dengan HIV pasti adalah orang-orang yang nakal. Padahal tidak semua orang yang hidup dengan HIV itu orang-orang yang nakal, orang-orang yang selama ini di masyarakat umum itu memandangnya oh pasti LGBT, padahal enggak. Bagaimana dengan ibu rumah tangga yang hanya kerja di rumah, ngurusin anak, masak dan sebagainya, tapi tertular dari suaminya. Bagaimana dengan anak yang dilahirkan sudah terinfeksi HIV dari ibunya yang belum tahu statusnya dan belum konsumsi ARV. Nah itu mitos-mitos seperti itulah. Jadi intinya saya ingin menghapus mitos yang mengatakan bahwa orang yang hidup dengan HIV adalah orang-orang yang nakal, yang kehidupan sosialnya tidak benar dan moralnya jelek gitu. Itu salah satunya. Sampai saat ini di beberapa wilayah masih banyak yang terjadi hal itu, terutama kaum teman-teman sebaya perempuan, ibu rumah tangga dan anak yang dilahirkan dari ibu yang positif HIV. Itu masih ada penolakan warga masyarakat, bahkan di salah satu kota di Jogja tuh sampai ada anaknya itu di sekolahnya mau menerima, tapi masyarakat wali murid yang lain menolak. Kalau anak ini masih sekolah di sini, anak kami pindahkan semuanya. Nah, hal-hal itu yang perlu kita advokasi dan kita hapus mitos-mitos seperti itu. Itu adalah saya selalu menekankan ke teman-teman terutama yang baru tahu status itu bahwa HIV itu bukan akhir dari segalanya. Orang yang hidup dengan HIV itu masih bisa bertahan, masih bisa hidup layaknya masyarakat pada umumnya. Dan saya juga menekankan ke orang-orang masyarakat umum yang tahunya HIV itu pasti kurus, kering, sakit-sakitan gitu. Nah, saya meyakinkan ke masyarakat bahwa orang yang hidup HIV itu hak-haknya masih sama dengan halnya masyarakat pada umumnya. Jadi tidak ada bedanya. Kalau orang teman sebaya itu hidup di dalam tubuhnya ada virus HIV. Kalau pada masyarakat umumnya tidak. Tapi secara sosial sama, haknya sama. Hak-hak dasarnya sama, tidak ada perbedaan, bahkan dari segi kualitas hidup untuk pekerjaan juga sama. Teman-teman sebaya itu juga masih bisa berpartisipasi dalam sosial, kerjaan maupun dalam hal segala apapun gitu. Intinya tidak ada bedanya. Terus terang setiap orang itu pasti di awal itu masa denial itu menutup diri sih, merahasiakan statusnya. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kapasitas saya, ternyata dengan status ini saya bisa menginspirasi, mengedukasi teman-teman sebaya terutama yang masih tahap denial, belum menerima kondisi dan keadaannya, ke masyarakat umum yang masih banyak stigma diskriminasi. Jadi saya memberikan contoh ini loh, orang yang hidup dengan HIV itu seperti ini, masih kondisinya pun nggak bisa dibedakan mana yang HIV, mana yang tidak gitu. Itu sih yang selama ini saya terapkan, saya sampaikan, saya edukasikan ke masyarakat pada umumnya terutama dan kepada teman-teman sebaya yang baru tahu statusnya bahwa HIV itu bukan akhir dari segalanya.
Sekali lagi saya tekankan seperti itu. Masih bisa punya keluarga, masih bisa menikah, masih bisa punya anak, sama pokoknya intinya kayak masyarakat pada umumnya. Gitu sih. Kalau pengalaman yang dari klien-klien saya dampingi itu sebenarnya dia tuh denialnya, satu denial, belum mau menerima kondisi statusnya, belum mau berdamai sama dirinya sendiri. Kedua, setelah berdamai dan mau menerima statusnya, dia nggak berani dan takut buka statusnya ke siapapun, entah itu ke temannya, ke sahabatnya, ke keluarganya terutama, apalagi pasangannya yang sudah punya pasangan. Ini banyak sekali terjadi pada ibu rumah tangga, teman-teman perempuan itu yang tidak berani membuka statusnya ke pasangannya. Gitu. Padahal bisa jadi beliau-beliau ini tertular dari pasangannya. Kalau kita berandai-andai, seandainya stigma dan diskriminasi itu hilang dari muka bumi ini, terutama di Indonesia, atau lebih kecil lagi terutama di Jogja, itu kehidupan teman-teman sebaya atau autis itu akan lebih produktif lagi. Mereka akan lebih sehat, diterima di semua kalangan, bisa bekerja dengan tenang, bisa menjalani kehidupan kesehariannya dengan tenang, tidak takut untuk layanan kesehatan. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik, selaras sesuai dengan layaknya orang-orang pada umumnya seperti itu. Dan saya yakin teman-teman autis akan lebih semangat untuk bertahan, berjuang, melangkah ke depan lebih maju dan lebih bermanfaat, paling tidak buat dirinya sendiri, syukur-syukur buat lingkungan atau orang lain gitu sih. Menurut saya di kalangan teman-teman Gen Z ini saat ini itu sudah melek ke teknologi yang pertama, karena di teknologi itu semua segala informasi itu ada tentang yang isu tentang mental health. Bahkan mereka kadang mendiagnos dirinya sendiri, oh saya ada ciri-ciri saya kena mental, kena ini dan sebagainya, dan termasuk HIV. Kadang mereka juga baca-baca kayak info yang belum tentu benar dari sosmed bahwa ciri-ciri HIV itu seperti ini, jangan-jangan saya kena gitu. Tapi positifnya adalah mereka jadi lebih ingin tahu, lebih ingin banyak belajar dan mencari informasi yang lebih jelas dan yang lebih tepat dan benar gitu. Contohnya dengan kami juga mengedukasi, saya sendiri mengedukasi mulai dari tingkat Karang Taruna, mahasiswa, ke SMA gitu, dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman Gen Z itu banyak sekali yang kadang mereka lontarkan, mereka tanyakan tuh yang mereka dapatkan dari sosmed yang belum tentu itu benar gitu. Yang kedua, terus seringnya kunjungan teman-teman dari mahasiswa dan dari SMA ke shelter autis, ke LSM yang menaungi teman-teman HIV. Itu artinya mereka ingin lebih belajar lagi, ingin lebih tahu lagi, ingin belajar lebih dalam lagi tentang apa itu HIV, bagaimana penularannya, siapa-siapa saja yang berisiko, dan lain sebagainya. Jadi ada nilai plus minusnya di teknologi. Kalau Gen Z, kalau status dia VCT terus statusnya positif, itu yang sudah terpapar informasi dan edukasi, dia akan lebih mudah menerima statusnya dan akan lebih mudah berdamai, lebih mudah untuk oke, saya kena HIV, saya harus bagaimana, saya harus minum obat rutin, saya harus sebulan kontrol, itu dia lebih paham karena dia sudah terpapar edukasi dan informasi yang tepat dan benar gitu. Namun masih ada juga yang belum terpapar
yang tepat dan benar, tapi hanya tahu dari berita-berita hoax yang banyak di sosmed itu, ya masih denial, masih tidak percaya, merasa tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan faktor resiko seperti itu, dan tidak tahu pencegahannya gimana dan sebagainya, seperti itu sih. Membuka status itu sangat-sangat berat, terutama teman-teman muda, generasi muda, teman-teman Gen Z itu mereka sangat berat dan tidak mudah membuka status gitu. Harus mempersiapkan mental, terutama mentalnya dulu. Atau dia harus menerima dirinya sendiri dulu, kondisinya gitu. Jadi belum tentu mereka mau buka status ke siapapun kecuali ke pendukung sebayanya atau ke dokternya. Bahkan dia ada yang beberapa tidak menggunakan jasa pendukung sebaya, tapi hanya konselor dan dokternya saja. Di luaran itu mereka tetap menutup statusnya dan tidak mau bersosialisasi atau tidak mau bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitarannya, di kotanya atau di wilayahnya gitu, menutup diri untuk identitas status HIV-nya. Tapi untuk yang lainnya dia tetap bersikap dan berperilaku netral seperti kayak orang biasa gitu. Untuk pertama itu, dan statusnya dia tidak mau membuka statusnya karena belum kesiapan mental. Kalau menurut saya di zaman sekarang, terutama Gen Z itu mereka lebih open minded, lebih terbuka dan lebih membuka diri, lebih mudah menerima temannya, saudaranya, kerabatnya yang positif HIV. Itu menurut saya dari beberapa pengalaman yang saya teman-teman sebaya yang saya kasih dukungan support itu selalu minta bantuan saya untuk open status ke orang-orang di sekitarnya, terutama yang dia percayai gitu. Tentunya open status itu juga dengan edukasi yang tepat dan benar. Artinya teman-teman Gen Z ini lebih mudah menerima dan terbuka untuk teman-teman yang hidup dengan HIV. Itu juga salah satu yang terjadi adalah banyak mahasiswa S1, S2 melakukan penelitian, melakukan wawancara, interview itu dengan teman-teman ODIF tuh nggak terlalu takut atau gimana, nggak. Jadi mereka tetap menganggap teman-teman ODIF tuh ya kayak mereka gitu, kayak dirinya sendiri, kayak manusia pada umumnya gitu. Itu artinya mereka sudah terpapar edukasi yang tepat dan benar dan mau menerima teman-teman ODIF di sekitarnya gitu. Selama saya di Kebaya, memang proyek Kebaya yang sekarang ini, yang 3 tahun terakhir ini, memang ada salah satu penerima manfaatnya adalah ODIF. Dan proyek-proyek ini ada kapasitas building untuk ODIF dan pemberdayaan dan sebagainya. So, Kebaya sendiri juga punya shelter untuk ODIF. Dampaknya ke saya, jaringan saya lebih luas. Saya bisa menghadiri undangan-undangan yang yang di-display ke saya oleh direktur atau project manager yang kaitannya dengan ODIF, yang karena saya bisa kurang lebih menguasai materi dan tahu seluk-beluk tentang isu HIV dan ODIF itu sih. Kalau secara project menurut saya belum ya, karena di Jogja ini banyak LSM yang isunya di isu HIV dan AIDS. Jadi ada ranahnya tersendiri, ada penjangkau, ada pendukung sebaya, ada edukasi. Nah, salah satu yang di project Kebaya ini adalah pelatihan dan pemberdayaan ODIF. Nah, itu sebenarnya belum menjangkau semuanya karena 80% itu transpuan, 20% maaf, 20% itu ODIF. Nah, ODIF yang 20% ini dari proyek itu belum bisa menjangkau seluruh ODIF yang ada di DIY.
kelemahannya itu bukan kelemahan, masa pembelajaran buat project kita, buat kebaya juga, dimana kedepannya bisa menjangkau semua audit yang ada di DIY dengan kerjasama dengan LSM atau jaringan-jaringan yang lebih luas. Itu sebenarnya hanya sekedar hobi, dan kalau pulang kerja itu kayak punya hiburan tersendiri. Kita bisa kayak sebenarnya nggak bisa diajak ngobrol secara ini, tapi kayak ada temen gitu untuk diajak ngobrol, sharing, terus melihat apalagi yang action figure, terus boneka yang saya suka, yang horor-horor, film horor, jadi koleksi saya banyak boneka yang horor-horor atau hantu kayak gitu. Kenapa ya, saya suka adrenalin menakutkan, yang kadang bahkan nonton film pun saya suka yang horor-horor itu adrenalinnya tuh lebih menantang gitu. Ekspresi terkejut, ekspresi ketakutannya, dan melihat figur-figurnya tuh yang sedemikian rupa wujudnya itu kayak kadang ada nggak sih, beneran ada nggak sih kayak gini. Nah, itu saya wujudkan dalam bentuk boneka itu, saya bikin sendiri, saya hias sendiri seperti tokoh-tokoh di film. Yang bikin sendiri yang pocong, kuntilanak. Banyak sih, beberapa itu ada juga yang dibuatkan oleh teman saya, anak isi, yang kebetulan dia ngambil jurusan MUA gitu. Itu sih. Kalau yang hantu saya koleksi sendiri, tapi kalau yang Barbie atau boneka-boneka yang lain itu saya komersilkan, jual. Tapi kerjasama juga dengan teman saya yang online, nanti saya yang kirim gitu kalau itu laku gitu. Ya hobi sekaligus untuk menambah income buat saya sendiri. Jadi ada buat penambahan income, pendapatan buat saya sendiri. Kira-kira berapa total koleksinya sekarang? Waduh, kalau total koleksi berapa ya? Mungkin kalau di total semuanya itu ada 1.000 lebih. Wow, keren. Itu yang termasuk yang sudah, yang belum yang sudah terjual. Tidak termasuk yang sudah terjual. Kadang-kadang terjual ada, saya dapat lagi, jadi nggak kurang-kurang. Jogja ada, di seluruh Indonesia ada, di Jakarta ada, dan kita berjejaring dengan komunitas, kadang saling sharing atau saling tukar dengan action figure atau Barbie atau apa itu, saling tukar-tukaran. Misalnya saya ada double, dia ada double, kita tukar. Pesan buat teman-teman komunitas transpuan, semoga dengan adanya program dari PFJ ini, teman-teman komunitas transpuan semakin mandiri, semakin berkualitas secara ekonomi, dan bisa bermanfaat paling nggak buat dirinya sendiri, lingkungan, masyarakat sekitar, tidak ada stigma dan diskriminasi lagi buat teman-teman komunitas transpuan. Begitu pula buat teman-teman ODIF, juga jangan patah semangat. Hidup dengan HIV bukan akhir dari segalanya. Kita masih tetap bisa berjuang, berkarya, dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Mungkin itu aja pesan-pesan dari sana buat teman-teman komunitas transpuan dan ODIF. Terima kasih.